Ya, baik, terima kasih untuk jawaban dari Mbak Ida. Ini teman-teman ada tambahan jawaban, ada yang ingin membantu menambahkan atau gimana? Sudah cukup mungkin, Mas. Oh, Oke, mungkin sudah cukup juga ya. Selanjutnya yang ingin menjawab pertanyaan di share screen dipersilahkan. Baik, Mas, terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari nomor 7, yaitu Fajar Yulianto Sujono Putra dari kelompok 4. Yang pertanyaannya yaitu, untuk kelompok 1, bagaimana cara menangani cedera luka yang dialami karena infeksi? Yaitu yang pertama, luka infeksi dapat dilakukan sendiri dari rumah apabila kondisinya masih ringan. Namun bila luka infeksi terdapat sudah sangat mengganggu pasien, disarankan untuk ke dokter, yaitu yang pertama, perhatikan faktor kebersihan tubuh saat melakukan pengobatan luka infeksi. Kedua, hindari menyentuh luka secara langsung dengan tangan. Tiga, bersihkan luka menggunakan sabun antiseptik untuk membunuh kuman. Keempat, gunakan alat kesehatan untuk membantu pengobatan luka. Kelima, rutin mengkompres luka dengan menggunakan kain halus yang dicelupkan pada campuran garam untuk membunuh kuman penyakit. Yang ketujuh, pemberian antibiotik untuk penyembuhan luka dari dalam tubuh pasien. Yang ke-8, pada beberapa kasus, dokter akan melakukan operasi kecil atau dengan istilah insisi untuk mengeluarkan nanah dan cairan pada luka. Selanjutnya, gunakan alat kesehatan untuk membantu pengobatan luka. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih jawaban dari Mas Renov. Ya, mungkin teman-teman ada tambahan atau sudah cukup? Mungkin sudah cukup, Mas. Oke. Selanjutnya silakan yang ingin menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, Mas. Mohon izin. Silakan. Pertanyaan nomor 8 dari Mbak Alin Fahma, yaitu pertanyaannya, bagaimana penanganan luka kepada pasien yang memiliki penyakit diabetes? Jadi penyembuhan luka diabetes yang lambat dapat meningkatkan risiko amputasi jika tidak ditangani dengan benar. Jadi dapat cara atau penanganan luka diabetes untuk penderita diabetes yaitu yang pertama yaitu membersihkan luka setiap hari. Langkah ini dilakukan untuk merawat luka diabetes yaitu setiap harinya menggunakan air yang mengalir, dan jika ada setelah dibersihkan diberikan seperti salep atau antibiotik yang sudah direkomendasikan oleh dokter. Untuk yang kedua yaitu kurangi tekanan pada luka. Jadi kita menghindari memberikan tekanan pada daerah luka. Misalnya tidak dengan tidak mengenakan pakaian yang ketat. Selanjutnya yang ketiga, tutup luka diabetes dengan perban. Jadi supaya tidak ada bakteri dari udara atau polusi udara yang masuk ke luka kita, sebaiknya kita memperban luka pada penderita diabetes. Yang keempat, yaitu kontrol kadar gula darah. Jadi kita harus mengontrol kadar gula darah yang tidak terkendali yang akan mempersulit proses penyembuhan luka diabetes. Untuk yang kelima, perhatikan tanda-tanda adanya infeksi. Jika ada tanda-tanda infeksi seperti bernanah atau berbau tidak sedap, segera konsultasikan dengan dokter. Untuk yang keenam yaitu memenuhi asupan nutrisi harian untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Jadi itu penanganan untuk luka pada penderita diabetes. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Badawi. Mungkin teman-teman ada tambahan jawaban atau cukup? Cukup, Mas. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya
Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan yang belum terjawab, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 9, yaitu dari Abdillah Dimas Andi S kelompok 7. Pertanyaannya untuk nomor 1, bagaimana cara agar cedera luka cepat kering? Apakah ada cara atau obat untuk mengeringkan luka tersebut? Yang pertama, sebelum membersihkan luka, pastikan kamu mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, bersihkan kotoran yang menempel pada luka dengan air yang mengalir. Selanjutnya, gunakan sabun di sekitar tepi luka dan bilas terus bagian yang terluka hingga kotoran yang menempel pada luka hilang. Tekan lembut luka dengan menggunakan kasa, kain, atau handuk bersih selama 1-2 menit untuk menghentikan pendarahan. Jika pendarahan sudah berhenti, gunakanlah kasa untuk menganti lengket untuk melindungi luka. Selanjutnya, ganti kasa untuk menutupi luka setiap hari. Hal ini agar luka tetap bersih dan higienis dan steril. Jika balutan luka menjadi kotor atau basah, ganti sesegera mungkin. Jangan garuk luka meski terasa gatal. Jika kamu menggaruk luka, hal ini akan membuat luka terbuka dan menjadi lebih parah. Dan selanjutnya, apakah ada obatnya? Seringkali kita menjumpai pada masyarakat sekitar obat untuk menggunakan luka, itu kita menggunakan obat merah atau betadine. Dan ada juga yaitu menggunakan Revanol. Itu adalah saran obat yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari Mas Renov. Mungkin apakah ada tambahan atau cukup dari teman-teman? Cukup, Mas. Oke, cukup. Baik, ini yang terakhir ada pertanyaan dari Bu Anita. Yang pertanyaannya yaitu jelaskan luka terbuka dan tertutup beserta contohnya. Permisi, izin menjawab dari pertanyaan dari Bu Anita. Yaitu yang pertama akan saya jelaskan dulu apa itu luka terbuka. Di sini yang sudah saya Google, luka terbuka adalah cedera yang melibatkan kerusakan eksternal atau internal dalam jaringan tubuh, misalnya melibatkan kulit dan lain sebagainya. Hampir setiap orang akan mengalami luka terbuka di beberapa titik dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Kebanyakan luka terbuka bersifat ringan dan dapat dirawat di rumah. Sedangkan luka tertutup ini tidak melibatkan jaringan kulit yang rusak atau terbuka. Seberapa parah luka tertutup bisa berbeda berdasarkan penyebab lukanya juga. Penyebab luka tertutup adalah trauma atau benturan pada benda tumpul pada jarinya. Dan ini disertakan contohnya. Jadi akan saya berikan contohnya, yaitu jenis luka terbuka, yaitu ada satu luka lecet atau abrasi. Yang kedua ada luka robek atau laserasi. Yang ketiga ada luka koyak atau avulsi. Yang keempat ada luka tusuk atau puncture wound. Yang kelima ada luka operasi atau insisi. Yang keenam ada luka bakar. Nah, itu untuk contoh-contoh dari luka terbuka. Sedangkan luka tertutup yaitu luka kontusio, ada hematoma, ada cross injury ya, seperti itu. Jadi mungkin akan saya jelaskan sedikit tentang luka tertutup. Kontusio adalah jenis luka dalam yang menyebabkan rusaknya pembuluh darah kecil dan kapiler. Hematoma itu merupakan pendarahan yang akibat pecahnya pembuluh darah kecil dan kapiler. Kondisi ini menyebabkan darah berkumpul di satu titik tertentu. Yang cross injury yaitu merupakan luka tertutup yang ketika bagian tubuh terhimpit di antara dua benda yang berat. Seperti itu. Ya mungkin kurang lebih jawabannya seperti itu dari pertanyaan Bu Anita.
Mohon maaf jika jawabannya kurang memuaskan. Mungkin teman-teman ada tambahan? Mungkin sedikit saja Mas menekankan. Permisi. Ya, dipersilakan. Mungkin untuk membedakan supaya lebih mudah untuk luka terbuka dan tertutup ini, kalau luka terbuka intinya itu lukanya mengeluarkan darah, kalau luka tertutup mungkin lukanya itu tidak mengeluarkan darah. Jadi kalau luka tertutup itu seperti memar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan terima kasih juga Mas Medewi telah membantu untuk menjelaskan, menambahkan jawaban dari saya juga. Nah, mungkin ini sudah terjawab semua. Mohon maaf jika teman-teman jawabannya kurang memuaskan atau kurang mungkin kurang juga. Pas waktu pertemuan mungkin bisa ditambahkan. Kami dari kelompok 1 mohon maaf jika ada salah kata atau jawaban yang kurang memuaskan. Kami mohon maaf. Saya akhiri presentasi untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan kemarin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.